Meskipun harga pada naik, tapi laptop di harga 4 jutaan ini masih lumayan menarik. Ada yang pakai Ryzen 5 dan ada juga yang bisa dilipat jadi 360 derajat. Yuk kita bahas. Yo guys, lagi aja bersama Rakrisna di sini dan kali ini kita akan memberikan rekomendasi laptop awal tahun buat harga 4 juta. Nah, seperti yang aku bilang di awal, laptop harga 4 jutaan di sini masih cukup menarik ya, meskipun harga komponen udah pada naik. Dan sebenarnya dari list yang kita kasih, beberapa udah naik juga sih laptopnya. Cuman kita masih bisa mendapatkan beberapa spek yang menarik, kayak yang pakai Ryzen 5, ada juga bahkan laptop 2-in-1 yang bisa dijadikan tablet di harga 4 jutaan. Nah, biar nggak penasaran, jadi kita langsung aja bahas laptopnya. Dan kalau mau lebih cepat bisa pakai chapter yang ada di sini. Oke, langsung. Yuk, nomor 1. Puas. Laptop 4 jutaan terbaik yang pertama adalah Advan Workmate. Guys, seriusan deh, kalau kamu punya budget 4 jutaan dan pengenin dapat laptop yang serba bisa, yang udah enak banget buat kuliah atau sekolah, Advan Workmate ini wajib banget kamu pertimbangkan. Soalnya di saat laptop-laptop lain harganya udah pada naik, Workmate ini yang kenaikannya paling sedikit. Per video ini kita buat, harganya masih di kisaran 4,6 jutaan. Dengan harga yang udah cukup naik, spek yang ditawarkan sebenarnya masih tergolong worth it. CPU-nya pakai AMD Ryzen 5 3500U yang bisa dapetin skor lumayan ya, 3100-an poin di Cinebench R23 Multicore. Angka ini udah jauh mengalahkan pesaing-pesaingnya yang pakai CPU kayak Intel N100, apalagi yang Intel Celeron. Spek pendukungnya juga nggak kalah oke, seperti RAM 8GB DDR4 2400 MHz, dan dia tentunya pakai SSD 256GB M.2 NVMe Gen 3. Nggak cuma itu, kita masih dikasih 1 slot RAM ekstra, jadi bisa upgrade jadi RAM dual channel, dan SSD bawaannya masih bisa kita ganti. Advan juga nggak pelit soal layar, karena si Workmate ini udah dikasih panel 14 inch IPS Full HD+. Dan tingkat kecerahannya juga lumayan di 300 nits dengan akurasi warna di 63% sRGB. Visualnya udah tajam, sudut pandangnya juga tentunya lebih luas, dan secara akurasi warna ya meskipun belum 100% sRGB tentunya, tapi masih oke lah buat keseharian dan juga nonton film. Cuman sayangnya, baterai 45,6 Wh-nya hanya bisa tahan kisaran 3 jam aja. Jadi kalau kalian mau WFC seharian, kalian wajib banget nyari posisi duduk yang dekat colokan. Soal mobilitas juga cukup enak ya, karena dia punya bobot yang bisa dibilang ringan di 1,37 kg dengan tebal berapa? Ya, 1,93 cm. Portnya juga melimpah banget, mulai dari HDMI 1.4, USB-C full function, sampai micro SD card reader. Ini juga ada guys. Laptop 4 jutaan terbaik yang kedua adalah Acer Aspire Lite 14 N150. Setelah aku riset dan bandingkan dengan kompetitornya, bisa dibilang laptop Acer ini punya satu keunggulan yang bisa bikin brand lain, bahkan sekelas brand lokal, itu bisa sungkem guys. Yap, hal itu adalah faktor ergonomisnya. Bayangin aja guys, di harga 4 jutaan kalian bisa dapetin laptop yang beratnya cuma 1,17 kg dengan tebal yang cuma 1,79 cm. Ini kayak serasa bawa tablet plus keyboard, tapi isinya performa yang beneran laptop. Badannya pun lumayan, 45,6 Wh yang bisa tahan kisaran 8 jam pemakaian. Kombinasi yang tentunya udah pas banget ya buat kamu yang suka WFC, sering ke sekolah ataupun ke kampus. Soal performa juga masih oke buat produktivitas, dimana CPU-nya ini pakai Intel N150 yang punya TDP Super Irit cuma 6 watt. Meski begitu, performanya ini nggak bisa kita anggap remeh guys, karena skor Cinebench R23 Multicore-nya bisa tembus di 2800-an poin. Memang masih kalah tipis dengan si Ryzen 5 3500U tadi, tapi secara efisiensi dan juga suhunya ini tentunya jauh lebih baik. RAM-nya pun udah pakai teknologi terbaru, 8GB DDR5 4800 MHz, dan storage-nya langsung dikasih 512GB.
Yes, 512 GB dengan NVMe Gen 3. Untuk pasar awal tahun 2026 yang hampir semua komponen harganya udah pada naik, dapetin RAM 8 GB plus SSD 512 GB itu adalah sebuah kenikmatan, guys. Opsi upgrade-nya juga masih aman ya, karena RAM dan SSD bawaannya masih bisa kita ganti. Acer Aspire Lite 14 sudah pakai panel 14 inch IPS Full HD Plus dengan tingkat kecerahannya di kisaran 300 nits. Portnya sendiri udah lengkap ya, bahkan dia udah dikasih 2 USB-C full function. Wih, ini jos lah Acer ya. Laptop 4 jutaan terbaik yang ketiga adalah Axio Hi-Fi AMD X3. Ini adalah pilihan yang paling aman buat kamu yang perlu keseimbangan dari performa Ryzen 5, plus secara service centernya juga udah paling serius lah untuk kelas brand lokal. Yes, secara performa dia masih bisa bersaing dengan Advan Workmate. CPU-nya sama-sama pakai AMD Ryzen 5 3500U dengan skor Cinebench R23 yang juga sama-sama tinggi di 3000-an poin. Secara performa grafis juga tergolong oke karena dia pakai AMD Radeon Vega 8, RAM-nya 8GB DDR4 2400 MHz dan SSD-nya 256GB M.2 NVMe Gen 3. Kita juga masih dikasih satu slot RAM ekstra, jadi secara teknis laptop ini bisa di-upgrade RAM-nya menjadi dual channel. Terus penyimpanan bawahnya juga masih bisa kita ganti ya. Nah, kombinasi ini tentu udah siap lah buat dipakai nugas, bikin presentasi, ataupun browsing-browsing. Buat dipakai gaming pun sebenarnya masih bisa ya, dan list FPS-nya bisa kalian cek aja di scene berikut ini. Lanjut ke bagian layar. Axio Hi-Fi ini udah pakai panel layar 14 inch IPS Full HD dengan tingkat kecerahan di 265 nits dan akurasi warnanya di 60% sRGB. Memang secara tingkat kecerahan dia bukan yang paling tinggi, tapi karena dia udah pakai IPS, secara visual dan juga kualitas viewing angle-nya tentu udah jauh lebih bagus dibandingkan laptop sejenisnya. Laptop ini juga cocok buat bepergian ataupun buat WFC karena bobotnya cukup ringan ya, di 1,41 kg dengan tebalnya di 1,94 cm. Baterainya 45,6 Wh yang juga WFC friendly karena dia bisa dipakai kisaran 7 jam pemakaian. Terakhir, portnya ini juga udah lengkap ya, ada USB-C, ada HDMI 1.4 dan juga ada micro SD card reader. Laptop 4 jutaan terbaik selanjutnya adalah Advan 360 Go. Kalau di list sebelumnya kita udah bahas laptop yang performanya kenceng, yang enak buat dibawa-bawa. Laptop Advan 1 ini adalah laptop yang paling unik dan fleksibel, guys. Kenapa unik? Karena ya ini adalah laptop 2-in-1 yang engselnya bisa diputar hingga 360 derajat. Yes, di harga 4 jutaan kalian udah bisa dapetin laptop yang bisa berubah jadi tablet dengan layar 14 inch IPS Full HD touchscreen. Buat kalian pelajar ataupun mahasiswa yang hobi mencatat, baca buku, ataupun nonton film dalam mode tenda, fix sih, laptop 2-in-1 ini bakalan kepake banget. Nah, karena fokusnya ini adalah sebuah fleksibilitas, sayangnya ada bagian yang cukup dikorbankan ya, atau mungkin nggak sebagus saudaranya si Advan Workmate, yaitu dapur pacunya. Laptop ini dibekali CPU AMD Ryzen 3 3200U. Nah, berdasarkan data dari Nano Review, skor Cinebench R23 multicore-nya ada di kisaran 1700-an poin. Kalau kita bandingkan dengan si kakaknya Workmate yang udah dapetin skor 3000-an poin, tentu si Advan Go 360 ini ya kalah cukup telak, guys. Jadi laptop ini murni buat kalian yang kerjanya ringan-ringan aja, contohnya kayak ngerjain dokumen, browsing, ataupun presentasi. RAM bawaannya juga pas-pasan ya, 4GB DDR4 3200 MHz dengan storage 256GB M.2 NVMe Gen 3. Untungnya secara opsi upgrade masih ada ya, karena RAM dan SSD-nya masih bisa kita ganti. Nah, soal ergonomis, Advan 360 Go memiliki bobot 1,5 kg dengan ketebalan 1,93 cm. Ya, masih tergolong nyaman buat dimasukin ke tas dan dibawa nongkrong. Baterainya sendiri punya kapasitas di 45 Wh yang udah cukup lah ya buat dipakai dari pagi sampai sore. Portnya pun lengkap, bahkan udah ada USB-C full function.
Laptop 4 jutaan terbaik yang terakhir adalah Asus VivoBook Go 14. Kalau tadi kita udah bahas ada laptop brand lokal yang ngamuk banget alias sudah ngasih performa cukup kencang di 4 jutaan. Kali ini, brand dari Asus ini adalah sebuah laptop yang mungkin cocok buat kamu yang nyari ketahanan. Yes, ini adalah laptop Asus yang punya desain cakep plus profesional khas seri VivoBook. Keunggulan utamanya ada di ketahanan baterainya guys. 42 Wh yang diklaim oleh Asus bisa bertahan hingga 12 jam pemakaian ringan. Ditambah bobotnya yang cuma 1,3 kg dengan ketebalan 1,84 cm, bikin dia jadi laptop yang paling aman buat mahasiswa ataupun pelajar. Cuman pas kita lihat dapur pacunya, buset dah, ini pakai Celeron pak. CPU-nya pakai Intel N4500 yang cuma dapetin skor kisaran 700-an poin di Cinebench R23 Multicore. Jauh di bawah laptop-laptop lokal yang rata-rata udah di atas 2000-an poin. Untungnya untuk kapasitas RAM-nya ini masih cukup gede di 8GB DDR4 dan SSD-nya juga lumayan lah ya, 256GB M.2 NVMe Gen 3. Cuman RAM-nya ini onboard, tapi kalau untuk penyimpanannya ini masih bisa kita ganti. Soal layar, VivoBook Go 14 sudah pakai panel 14 inch TN Full HD yang tergolong cukup tajam. Cuman yang perlu kita catat, kecerahannya ini hanya 200 nits dan juga tingkat akurasi warnanya masih di 45% NTSC. Artinya layarnya ini bakalan kerasa agak redup kalau kita pakai di luar ruangan. Nah untuk urusan portnya ini cukup lengkap. Ada USB-C-nya juga, cuman yang ini nggak mendukung charging maupun display output. Yo guys, itu dia rekomendasi 5 laptop harga 4 jutaan buat awal tahun 2026. List lengkap dari 5 laptop tadi bisa kalian cek aja di keranjangnya YouTube Shopping ya. Di sini nggak ya? Ya di pojok atau nggak di bagian deskripsi. Dan hal yang paling berguna dari keranjang YouTube Shopping itu adalah ngecek harga terupdate. Karena ya kita belum tahu ya apakah harganya bakalan lebih naik lagi, sama aja atau mungkin ya semoga bisa kembali normal, lebih murah lagi gitu. Jadi silahkan cek aja di keranjangnya YouTube Shopping, klik aja, siapa tahu ada promo juga. Nah kalau kamu masih punya masukan, pertanyaan atau apapun, silahkan drop juga di kolom komentar. Terima kasih buat yang sudah nonton, like kalau kamu suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Lanjut, ya semoga turun lah harganya.